Selamat pagi Pak Kris dan teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan standar akuntansi pemerintah pada pendapatan pengelolaan kabupaten aset daerah pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Toraja. Yang pertama, kami akan membahas tentang 1. Teori standar akuntansi pemerintahan. Kedua, penerapan standar akuntansi pemerintahan atas pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang ketiga, peraturan pemerintah daerah. Yang keempat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Toraja. Yang kelima, jenis data dan sumber data. Yang keenam, teknik analisis data. Yang ketujuh, instrumen pengumpulan data. Yang kedelapan, hasil penelitian. Kesembilan, evaluasi standar akuntansi pemerintahan Toraja. Yang ke-10, kesimpulan dari tabel evaluasi. Yang ke-11, kesimpulan pada jurnal keseluruhan. Yang ke-12, kritik. Ke-13, saran. Kami akan membahas yang pertama adalah teori standar akuntansi pemerintahan. Teori standar akuntansi pemerintahan ini terdapat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni tahun 2005. Isinya apa sih? Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai pengumpulan data, pencatatan pengkritisan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. SAP tercantum dalam 2 lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2 lampiran ini, yang pertama adalah SAP berbasis akrual. Apa sih SAP berbasis akrual itu? SAP yang mengakui beban aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial. SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP yang dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual. Kemudian ada SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam SAP berbasis kas menuju akrual, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Berikutnya, kami akan membahas penerapan standar akuntansi pemerintah atas pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang pertama adalah pendapatan. Semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Kemudian belanja. Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian penerapan pembiayaan pada Kabupaten Toraja Utara ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian ada Peraturan Bupati Toraja tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian ada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Peraturan yang menetapkan DPPKAD ini tercantum pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh DPPKAD adalah metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post-positif. Kemudian ada jenis data dan sumber data. Jenis datanya adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa bentuk kata-kata atau biasanya bisa dalam bentuk literatur atau referensi dari jurnal-jurnal. Kemudian kuantitatif itu data yang biasanya dari laporan keuangan yang bersifatnya angka atau lebih ke arah perhitungan. Kemudian ada sumber data. Sumber data ini dibuat oleh internal DPPKAD. Internal DPPKAD itu tugasnya menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari neraca pemerintah Kabupaten Toraja 2013, kemudian laporan realisasi bagian unit organisasi DPPKAD, kemudian catatan laporan keuangan, kemudian ada Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 4 tahun 2011. Kemudian ada instrumen pengumpulan data yaitu dokumentasi. Apa sih dokumentasi itu? Dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti berupa dokumen-dokumen atau berupa jurnal referensi yang tercakup atau meliputi beberapa penelitian, kemudian wawancara yaitu dilakukan
kontribusi pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan serta memberikan saran atau perbaikan. Jadi bedanya dengan instrumen dan pengumpulan data itu, kalau instrumen itu sebagai alat yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Ya yang tadi seperti dokumentasi yang berhubungan dengan dokumen-dokumen. Kalau wawancara itu berarti bisa cara untuk mendapatkan data melalui kuesioner atau mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian. Kemudian hasil penelitian. Ada pengakuan pendapatan PAD. Yang pertama, pengakuan pendapatan itu terdiri dari 4, yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah tersebut sebesar 6.559.276.964. Yang kemudian ada pendapatan retribusi daerah sebesar 6.980.065.160. Kemudian ada pengelolaan kekayaan daerah, yaitu 1.161.155.967. Kemudian pendapatan lain-lain berupa seperti pendapatan dari pajak atau dan lain-lain itu sebesar 5.094.280.235. Kemudian totalnya adalah 19.824.778.307. Kemudian pengakuan belanja pada DPP KAD meliputi belanja operasi sebesar 440.473.769.945. Kemudian ada belanja modal yaitu 162.526.622.958. Kemudian belanja tak terduga yaitu sebesar 73.404.972. Kemudian transfer sebesar 1.479.850. Totalnya adalah 605 miliar 18.377.720. Pengakuan pembiayaan pada DPP KAD yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 13.557.117.152. Kemudian pengeluaran pembiayaan 1.500.000.000. Totalnya adalah 15.057.117.152. Dari hasil penelitian ini akan dievaluasi lagi. Evaluasi tersebut bisa dijelaskan oleh Topik bahasan selanjutnya adalah evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan. Yang A, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Bisa dapat dilihat menurut tabel seperti ini. Ada dua pendapat, menurut aturan dan menurut deskripsi data. Kesimpulan yang saya berikan adalah menurut aturan yang berlaku ialah PASP nomor
02 paragraf 22 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan diperoleh setelah bendahara penerimaan menyetor uang ke rekening kas umum daerah. Sedangkan menurut deskripsi data, pengakuan pendapatan juga diakui setelah melakukan penyetoran uang ke rekening kas umum daerah milik pemerintah. Lalu yang kedua adalah pengakuan belanja. Kesimpulannya adalah, menurut PSAP nomor 2, paragraf 31, pengakuan belanja diakui jika bendahara pengeluaran sudah mengeluarkan kas atas transaksi belanja dengan bukti pengeluaran. Sedangkan menurut deskripsi data, pengakuan belanja diakui jika jumlah kas yang dikeluarkan sama dengan jumlah surat perintah. Yang terakhir, pengakuan terakhir adalah pengakuan pembiayaan. Kesimpulannya adalah, menurut PSAP nomor 2 paragraf 52, pengakuan pembiayaan diakui jika DPPKAD menerima aliran kas yang masuk ke rekening kas umum negara. Sedangkan menurut deskripsi data, pengakuan pembiayaan didapat dari penerimaan penggunaan anggaran pada tahun lalu. Yang B, pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh oleh pemerintah setelah mengurangi besaran biaya yang dibebankan pada pendapatan pemerintahan sehingga terbebas dari hutang maupun beban apapun lagi. Lalu yang kedua, belanja dan pembiayaan. Itu adalah jumlah yang didapat oleh pemerintah saat membutuhkan suatu barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintahan. Pembahasan terakhir, pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Itu diperhitungkan menggunakan nilai tukar mata uang rupiah. Jika ada suatu transaksi menggunakan mata uang asing, harus dikonversi menjadi rupiah. Halo teman-teman, dengan saya di sini Vincentia Yurika, NIM 2017-12036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan, belanja, dan pembiayaan. Kita akan membahas secara detail lagi ya tentang pengungkapan dan penyajian pendapatan belanja dan pembiayaan. Adapun yang terdapat dari pengungkapan dan penyajian pendapatan belanja dan pembiayaan, yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada belanja, dan yang ketiga ada pembiayaan. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih yang terdapat dari pendapatan ini? Mari kita bahas. Nah, di pendapatan, ternyata ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Terus, selanjutnya ada transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, apa sih yang ada di transfer dari pemerintah pusat maupun daerah? Transfer pemerintah pusat terbagi dua, yakni berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU, dan dana alokasi khusus atau disingkat dengan DAK. Yang kedua, transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana penyesuaian, transfer pemerintah provinsi berasal dari dana pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil lainnya, dan pendapatan transfer provinsi lainnya. Nah, terus kita lanjut yang bagian C, pendapatan lain-lain yang sah. Nah, di pendapatan lain-lain yang sah ini adalah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah. Bendahara penerimaan mencatat adanya pendapatan lain-lain yang sah apabila kas telah masuk ke rekening daerah pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Oke, itu untuk bagian pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang belanja. Nah, apa-apa sih yang ada di belanja? Yang pertama akan kita bahas yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Terus, yang kedua, belanja tidak terduga. Nah, belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah. Terus, yang ketiga, ada transfer bagi hasil. Nah, transfer pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Transfer pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah transfer atau bagi hasil ke desa yang merupakan bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa atau lembang atau disingkat dengan ADL yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada desa. Nah, itu tadi untuk transfer bagi hasil. Selanjutnya ada belanja operasi. Nah, belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara atau daerah untuk kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Kas dari rekening kas umum daerah sebesar jumlah uang yang tertera di SPM, yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran atau disingkat dengan PPA. Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Nah, itu tentang belanja. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran pembiayaan, terus yang kedua ada penerimaan pembiayaan. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih pengeluaran pembiayaan itu dan dari mana asalnya? Nah, kita akan bahas lebih rinci lagi ya. Pengeluaran daerah atas pembiayaan berasal dari penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Jadi pengeluaran pembiayaan ini berasal dari investasi ya teman-teman. Terus penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Jadi, itu dia tadi teman-teman untuk pembiayaan. Terus, yang terakhir, pengeluaran dan penerimaan pemerintahan daerah atas pembiayaan tersebut yang tercatat dalam LRA disajikan dan diungkapkan DPPKAD sebagai bagian dari pembiayaan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam proses pengelolaan keuangan daerahnya sudah menggunakan SIMDA. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih SIMDA itu? Nah, di sini saya akan jelaskan. SIMDA yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencatat proses akuntansi pada pemerintahan daerah, sehingga semua proses akuntansi seperti pembuatan jurnal umum, posting ke buku besar atau buku besar pembantu, sampai menjadi laporan keuangan berupa LRA, neraca, laporan arus kas, dan KALP diolah menggunakan aplikasi SIMDA. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kesimpulan akhir berdasarkan penelitian mengenai evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintah pada Dinas Pendidikan, Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama ada evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD atau Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, yang kedua, evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan juga pemerintah Kabupaten Toraja dalam pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan adalah bahwa dalam penerapan SAP terhadap pendapatan dan pengeluaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Kabupaten Toraja dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada kritik dan sarana kritik untuk pemerintah Kabupaten Toraja kurang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Nah, yang kedua, dalam bagian akuntansi daerah, adanya pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus sehingga menyebabkan pelaporan dan pencatatan menjadi terkendala. Kemudian yang selanjutnya ada saran untuk tahun anggaran berikutnya agar DPPKAD tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan penyusunan laporan keuangan yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua,
Perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian di bidang akuntansi daerah untuk mengurus bagian akuntansi di DPPKAD agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.